Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja kita, yang senantiasa memberkati kehidupan kita dengan berkat yang melimpah. Hari ini kembali menjumpai Sobat Rehat melalui renungan harian Toraya Minggu 3 Desember 2023. Tentunya dengan sebuah harapan bahwa Sobat Rehat semakin maju dalam iman, semakin mencintai firman Tuhan, semakin memberikan tempat bagi Allah berbicara di kehidupan ini melalui karya, kerja, dan pelayanan kita. Kita sambut firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu, Allah Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur kehidupan pengasihan Allah di hari ini. Dan juga senantiasa ada waktu untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kenyangkan kami dengan firman-Mu di hari ini. Biarlah kami senantiasa meletakkan seluruh kehidupan kami di bawah kuasa dan kebesaran Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius 24 ayat 29-36. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Amin. Tema rehat di hari ini, tidak ada yang tahu kapan waktunya. Sobat Rehat, masih segar dalam ingatan kita peristiwa 7 Oktober 2023 beberapa waktu yang lalu. Bagaimana kelompok militan Palestina yaitu Hamas melakukan serangan yang brutal kepada kerumunan orang yang sementara menghadiri Supernova Festival Israel di gurun pasir dekat perbatasan Gaza, Israel. Serangan tersebut membawa kerugian yang sangat besar bagi bangsa Israel. Ada banyak jiwa yang mati, ada banyak jiwa yang menjadi sandera dan lain-lain sebagainya. Dan juga bagaimana Israel melakukan serangan balasan dengan perang yang terjadi antara Israel Hamas. Ada banyak orang katakan bahwa jangan-jangan Tuhan sudah mau datang, jangan-jangan firman Tuhan sudah mau digenapi. Sobat Rehat, lalu apa kata firman Tuhan di hari ini? Tuhan Yesus mengingatkan agar waspada
terhadap orang-orang yang membuat pernyataan bahwa seolah-olah sudah tahu dengan pasti akan kedatangan Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau ada orang seperti itu, mereka adalah penyesat dan nabi palsu. Lalu apa tandanya bagi kita? Menurut firman Tuhan, di ayat 29 dikatakan matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang dan bersamaan dengan itu anak manusia akan tampak keluar dari langit dan berada di atas awan dengan segala kemuliaannya. Lalu diiringi oleh malaikat yang akan keluar meniup sangkakala dengan bunyi yang sangat dahsyat. Lalu saat itu semua orang-orang pilihan dari seluruh penjuru bumi akan dikumpulkan. Sobat Rehat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan soal waktu saat mana itu dinyatakan. Dikatakan bahwa tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Lalu apa yang harus kita buat? Tidak lain bahwa ada perang atau tidak, ada gempa bumi apa tidak, ada tsunami apa tidak, ada raja bangkit melawan raja atau tidak, penguasa bangkit melawan penguasa, orang bersaudara, berseteru, dan lain-lain sebagainya. Anak-anak Tuhan harus waspada dan senantiasa berhati-hati untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi tempat dan tugas kita adalah tetap percaya sambil mengangkat seluruh kehidupan kita. Kita menyandarkan, kita mendasarkannya dalam rasa yang takut kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita setia, kapanpun waktunya Ia datang, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang berhak untuk menerima mahkota kemuliaan. Amin. Mari berdoa. Syukur kepadamu atas waktu kesempatan di hari ini kami boleh membaca, mendengar, dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami bahwa kedatangan Tuhan tak seorang pun yang tahu, tetapi tugas kami adalah setia kepadamu, menjalani kehidupan ini dengan penuh kebersyukuran, waspada dan berhati-hati bahwa setiap hari biarlah Tuhan saja yang kami andalkan. Berkati anak-anak Tuhan di mana saja berada di hari ini, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan melalui tangan kasih dokter medis dan keluarga, yang berduka Tuhan hiburkan, bahkan yang bergumul dengan banyaknya persoalan Tuhan menjadi sumber solusi yang terbaik. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.